Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Wa'man lillah li'annahu rabbuka wa anta 'abduhu was'alhu ayyudkhilaka jannah. Sambungan minggu telah lewat. Minggu telah lewat sudah dijelaskan bahwa kita disuruh menghindari terjatuh kepada menganggap remeh tentang perkara surga dan perkara neraka. Wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta 'abduhu, dan beramallah engkau karena Allah, karena bahwasanya Dia adalah Tuhan engkau. Wa anta 'abduhu, dan engkau adalah hambanya. Was'alhu ayyudkhilaka jannatahu, dan mohonlah kepada Allah bahwa Dia memasukkan engkau ke dalam surganya. Wa ayyu'izaka min narihi, dan bahwa mintalah kepada Allah supaya Dia menyelamatkan engkau, melindungi engkau daripada nerakanya, bifadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya. Wa in qala laka syaitanu la'anahullah, dan jikalau berkata bagi engkau oleh syaitan, syaitan laknatullah. Kadang beberapa keadaan kita dibujuk syaitan itu berbicara kepada kita. Ujarnya, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalika. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat daripada engkau dan tidak berhajat terhadap amal engkau. Walatan fa'uhu ta'atuka, dan tidak memberi manfaat kepada Allah oleh ketaatan engkau. Walatadurru ma'siyatuka, dan tidak memudaratkan kepada Allah maksiat engkau. Biasanya godaan syaitan seperti itu. Ujar syaitan, engkau ini beribadah, beramal, sedangkan Allah maha kaya dan tidak berhajat terhadap engkau, dan juga tidak berhajat kepada amal engkau, dan ketaatan engkau tidak bermanfaat bagi Allah, serta maksiat engkau juga tidak memberi mudarat kepada Allah. Ujar syaitan, engkau beribadah sia-sia. Menyuruh kita jangan beribadah, syaitan itu. Jadi syaitan itu biasanya menggoda kita itu bertahap. Pertama, ujar syaitan, la ta'budhu, jangan engkau sembah, jangan engkau beribadah kepada Allah. Jadi pertama-tama dahulu
syaitan itu menghalang-halangi kita untuk beribadah. Nah, di sini kita harus menjawab bisikan syaitan itu. Kayak apa menjawabnya? Nah, dengan ilmu. Wa maliya. Nah, di dalam Al-Quran di situ disebutkan, untuk apa aku tidak beribadah kepada Allah? Sedangkan Allah yang menciptakan aku dan kepadanya lah aku kembali. Jadi ujar kita, untuk apa aku tidak beribadah kepada Allah? Sedangkan Allah adalah Tuhan yang menciptakan aku dan nanti aku kembali kepadanya. Nah, akhirnya kita beribadah. Kenapa? Dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Untuk apa aku tidak beribadah sementara Allah yang menciptakan aku dan Allah nanti kepadanya lah aku kembali. Nah, akhirnya kita tetap beribadah. Maka itu ujar syaitan, fa'budhu fi akhiri hayatika. Ayo hamun kaitu ujar syaitan beribadah. Tapi beribadahlah engkau pada akhir hayat engkau, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya ujar syaitan, amal itu yang dinilai adalah pada kesudahannya. Banyaknya orang-orang biasa-biasa aja tapi akhir hidupnya baik, ujar syaitan. Nah, banyak orang kali tapi beribadah kada waktu muda. Banyak orang nakal sudah akhir hayat husnul khatimah. Nah, syaitan menggoda. Ujar syaitan, amun kaya itu sembah aja Allah, beribadah aja, tapi fi akhiri hayatika innamal a'mal bil khawatim. Sembah Allah, tapi kada usah sekarang, kaina-kaina aja. Pada akhir hayat engkau, sesungguhnya amal itu yang dinilai adalah kesudahannya. Banyak ujar syaitan orang beribadah patuh kepada Allah, ujung-ujungnya matinya su'ul khatimah, mati maksiat. Ujar syaitan, kaina aja ikam beribadah sudah akhir hayat. Karena ada hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dinilai itu pada kesudahannya, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nah, jadi gudanya kita kaina-kaina. Nah, lalu kita jawab juga dengan ilmu juga jawabannya. Apa jawaban kita? Al umru la adri. Umur itu aku tidak mengetahui. Atawilun am qasirun, apakah umurku itu panjang atau pendek? Banyaknya orang-orang yang muda-muda meninggal, kada tahu apakah aku ini panjang umur ataukah aku ini pendek. Nah, jadi harus kita jawab dengan ilmu pengetahuan kita. Ujar kita, al umru la adri, umur aku kada tahu. Apakah umurku itu panjang atau pendek? Maka aku tetap beribadah kepada Allah.
Banyak aja orang yang meninggal, tuha meninggal, tapi kada sedikit orang yang muda-muda sudah meninggal. Nah kita kada tahu umur kita. Ujar syaitan namun kayak itu. Syaitan ini mun kita karasinya belamah aja. Ujar syaitan namun kayak itu. Anjil fil ibadah. Mun kayak itu segeralah dalam beribadah lakasi. Akhirnya disuruhnya kita cepat. Tetapi syaitan itu menyuruh kita beribadah cepat itu bukan baik. Tujuannya ada. Biasanya supaya kita tergesa-gesa, dan orang yang tergesa-gesa kadang ibadahnya itu banyak yang tidak diterima. Karena tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna keikhlasannya, tidak sempurna syarat-syaratnya. Belaka-lakas ujar syaitan kayak itu lakasi beribadah segera. Jadi dalam beribadah itu kita juga jangan segera, jangan tergesa-gesa. Lalu ketika dibujuknya supaya kita tergesa-gesa, kita jawab juga. Aku tahu bahwa al-anjalah minasyaitan. Ada hadis Nabi, tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Dalam beribadah itu kadang ada tuntunannya dan ada derajat-derajat ibadah. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Ibadah yang afdal ada, nang mana terlebih afdal diantara nang lain kita pikirkan dahulu. Ibadah nang afdal ada, karena kita tergesa-gesa akhirnya memilih nang kada afdal. Ibadah apapun, bersedekah, jangan tergesa-gesa, berpikir dahulu. Mengeluarkan langsung 1 juta, tergesa-gesa. Melihat orang 100.000, 50.000, 20.000, coba tahu 100.000 aja tadi. Akhirnya menyesal kada berpahala jadinya. Jadi lihat dahulu dan kemana ini. Misal kita bersedekah 100.000. 100.000 ini kita gunakan kepada yang terlebih penting dahulu. Itu bersedekah, hutang kada dibayari, nah kada boleh, itu kada berpahala sedekahnya. Hutang nang wajib, nang jatuh tempo ada, duit kita sedekahkan kada berpahala, tergesa-gesa ngarannya. Nang terlebih penting apa kewajiban dahulu, hutang dahulu. Hutang kadada, duitnya 100.000, sedekahkan. Anak bini dahulu lihati, ada kada dinafkahi. Anak bini sudah dinafkahi, hendak bersedekah. Habis ini rintetannya, tuntunannya orang tua dahulu. Bisi orang tua masih. Nah jadi jangan sampai tergesa-gesa dalam seluruh ibadah. Beri ke orang lain, keluarga ternyata ada yang memerlukan. Sedekah itu paling afdal kepada keluarga terdekat, baru kepada orang lain. Sama sembahyang, tergesa-gesa sembahyang sunat, bersemangat, qadaan banyak lagi, maka mengqada dahulu setahun ada kada sembahyang. Jangan sembahyang sunat, mengqada nang wajib dahulu. Allah tidak akan menerima yang sunat selama yang wajib tidak kita tunaikan. Jadi ujar syaitan, namun kayak itu ayo segera lakasi. Cuman tujuan syaitan supaya kita tergesa-gesa dan salah dalam beribadah. Lalu kita jawab, ujar kita, aku tahu
bahwa al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan, aku kada mau. Nah akhirnya ya kayak tadi ujar syaitan, iya silahkan engkau beribadah, cuman engkau harus tahu bahwa Allah itu tidak berhajat kepada ibadah engkau. Dan seandainya engkau maksiat, Allah pun tidak terganggu dan tidak memudaratkan Allah maksiat engkau. Nah, ke situ pulang. Kadang sesudah beribadah itu kita dipujinya. Oh, engkau baik, engkau beribadah, engkau kada tergesa-gesa, berarti engkau ini orang yang baik sudah. Engkau ini wali min auliyaillah, engkau ini jangan-jangan wali kekasih Allah. Oh, akhirnya disuruhnya pulang kita supaya sombong dengan ibadah macam-macam. Nah, ujung-ujungnya syaitan itu nanti berkata, ujarnya, innallah subhanahu wa ta'ala ganiyun anka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada engkau dan daripada amal engkau, kada berhajat Allah ta'ala. Wala tanfa'uhu ta'atuka, dan tidak memberi manfaat kepada Allah ketaatan engkau, dan tidak memberi mudarat kepada Allah maksiat engkau. Fakul, maka engkau jawab, ujar kita, sadaqta, engkau benar wahai syaitan, bahwa Allah tidak berhajat dengan amalku, Allah tidak perlu dengan diriku, amalku tidak bermanfaat bagi Allah. Walakin, akan tetapi, ana fakirun ila fadlillah, aku adalah orang yang berhajat kepada karunia Allah. Wa ilal amali soleh, dan aku orang yang berhajat kepada amal soleh. Allah memang tidak berhajat kepada amalku, tetapi akulah yang berhajat dengan amal salehku. Wa ta'atu tanfa'uni wal maksiyatu taduruni, dan ketaatan itu memberi manfaat kepadaku dan kemaksiatan memberi mudarat kepadaku. Memang taat tidak bermanfaat bagi Allah, tetapi bermanfaat bagi kita. Memang maksiat tidak memudaratkan Allah, tetapi yang memudarat adalah kita. Bidzalika akhbarani Rabbi fi kitabihil ajiz, dengan yang demikian itu telah menghabarkan kepadaku oleh Tuhanku di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia, wa ala lisani rasulihi, dan atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ujar kita bujur, kada bermanfaat bagi Allah amalku, Allah kada berhajat dengan amalku, tetapi akulah yang berhajat terhadap amalku. Dan maksiat akan memudaratkanku. Aku mengetahui itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syaitan kada sampai di situ. Ujar syaitan lagi, fa in qala laka in kunta sa'idan indallah fa innaka la mahallata tasiru ilal jannah sawa'an kunta ta'ian aw asiya. Ujar syaitan, jikalau engkau beruntung di sisi Allah. Nah, kita hendak diperdayanya dengan takdir. Ujar syaitan, kalau engkau di sisi Allah, takdir engkau itu beruntung. Fa innaka la mahallata tasiru ilal jannah, maka sesungguhnya engkau tidak boleh tidak engkau akan masuk ke dalam surga.
Sawa'an kunta ta'ian aw asiya, sama adalah engkau itu orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Ujar syaitan, kalau engkau itu sudah ditakdirkan Allah beruntung, di masa azali kan ada takdir sudah. Kalau dalam takdir engkau beruntung, engkau tidak boleh tidak pasti masuk ke dalam surga. Baik engkau sekarang ini maksiat atau sekarang ini taat. Karena engkau itu adalah orang yang beruntung di dalam takdir, kaina engkau akan menjadi orang yang taat dan bakal masuk surga. Wa in kunta syakiya, dan jikalau engkau orang yang celaka indahu di sisi Allah. Jikalau engkau di dalam takdir celaka, ujar syaitan, fasaufa tasiru ilan nar, maka selagi akan engkau menjadi penghuni neraka. Wa in kunta mutian, sekalipun engkau taat, syaitan nyebakalah aja dulu, kita lawani mengalah, kita lawani mengalah. Terakhir kita dibenturkannya dengan takdir. Ujar syaitan, kalau engkau di sisi Allah takdir engkau beruntung, tidak boleh tidak nanti engkau bakal menjadi penghuni surga, baik engkau taat sekarang atau maksiat. Dan jikalau engkau adalah orang yang celaka di dalam takdir Allah, maka tidak boleh tidak engkau bakalan masuk neraka, sekalipun engkau taat sekarang. Fala taltafit ila qaulih, maka janganlah engkau menoleh kepada perkataan syaitan. Kadinya bepandiran kan ada kita on syaitan kan ada bisikan. Jangan engkau menoleh. Wa zalika li anna amrasabikah gaibun. Dan yang demikian itu karena bahwasanya perkara takdir gaibun itu adalah perkara yang gaib. La yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Ujar kita, wahai syaitan, perkara takdir itu perkara yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui melainkan Allah. Tetapi ujar kita, Nabi SAW pernah bersabda, at-ta'atu dalilun ala sa'adah. Taat itu merupakan tanda seseorang itu bakal beruntung. Bujur, ujar syaitan itu bujur. Engkau kalau takdirnya beruntung, baik taat atau tidak, engkau pasti masuk surga. Dan apabila takdir engkau celaka, tidak boleh tidak engkau bakal masuk neraka, sekalipun engkau sekarang adalah orang taat. Bujur itu. Tapi ujar kita, itu takdir itu perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Tapi aku pernah mendengar hadis Nabi, at-ta'atu dalilun ala sa'adah. Taat itu tanda orang itu beruntung. Ada lagi hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap sesuatu itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau seseorang itu diciptakan memang untuk neraka, maka dia dipermudah untuk melakukan maksiat. Dan orang yang diciptakan untuk surga,
dia akan dipermudah untuk mengerjakan taat. Karena ujar Nabi, tiap-tiap sesuatu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Orang tuh memang untuk neraka diciptakan sulit, hendak taat kepada Allah itu sulit. Kenapa? Memang nanti dia bakal masuk neraka. Dan apabila orang itu diciptakan untuk surga, maka mudah jalannya untuk taat. Jadi perkara takdir, laisa li ahadin minal khalqi fihi syai'un, tidak ada bagi seorang pun daripada makhluk memiliki bagian untuk mengetahui takdir. Kada denang tahunya. Wa ta'atu adallu dalilin ala sabikati sa'adah, dan bermula taat itu sepaling kuat dalil bahwa orang itu ditakdirkan beruntung. Wa ma bainal muti wa bainal jannah illa ayyamuta ala ta'atihi, dan tidaklah di antara orang yang taat dan di antara surga melainkan bahwa dia mati dalam keadaan taat. Jadi jarak orang taat dengan surga itu sedikit saja mati. Maka taat itu adalah merupakan sepaling kuat tanda bahwa orang itu ditakdirkan beruntung. Karena tidak ada lagi jarak di antara taat dengan surga itu, di antara orang yang taat dengan surga tidak ada jarak melainkan mati dalam keadaan taat. Lurusnya taat mati masuk surga. Maka ada hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma'asa alaih, matinya seseorang atas kebiasaannya. Orang untuk kebiasaan taat, matinya pun taat. Orang kebiasaan menuntut ilmu, matinya juga menuntut ilmu. Matinya seseorang, kata Nabi, atas kebiasaannya. Wal ma'siyatu adallu dalilin ala sabikati syaqa, dan maksiat adalah sepaling kuat dalil, sepaling kuat tanda atas takdir seseorang itu celaka. Orang tuh maksiat tuh ada tanda celaka. Kenapa? Wa ma bainal asi wa bainan nar, dan tidak ada di antara orang maksiat dan di antara neraka illa ayyamu ta'ala maksiyati, melainkan bahwa dia mati dalam keadaan maksiat. Jarak orang maksiat dengan neraka itu dekat. Yang mahalat hanya mati. Saat bilanya maksiat mati, celaka orang itu. Jadi syaitan itu mengganggu itu sampai ke masalah takdir sekalipun. Kebiasaannya orang-orang itu di masalah takdir inilah yang terjatuh. Ibu juru jualih, amunnya aku takdir beruntung, kaina masuk surga. Tapi amun takdir aku celaka, biar aku taat. Kalau takdir aku celaka, kaina masuk neraka juga. Nah, banyak nang ditipu syaitan tuh di sini. Nah, cara menjawabnya ya seperti tadi. Ujar kita, takdir itu perkara nang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sedangkan hadis Nabi, taat itu adalah sepaling kuat dalil seseorang itu beruntung. Bahkan tadi jarak antara orang yang taat dengan surga itu cuma mati dalam keadaan taat.
taatnya mati masuk surga. Dan orang yang maksiat jaraknya dengan neraka juga dekat, yaitu mati. Bila mati dalam keadaan maksiat, maka orang itu celaka. Nah, jadi sepaling kuat dalil bahwa orang itu beruntung di dalam takdir Allah, orang itu mudah mengerjakan taat. Dan sepaling kuat dalil bahwa orang itu di dalam takdir Allah celaka, ia mudah melakukan maksiat dan sulit melakukan taat. Kawan ini tuhuk sudah membawai, tetap kada maunya. Kenapa? Memang lain diciptakan untuk itu. Kan ujar Nabi tadi, kulun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap sesuatu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Ujar guru, lah sembahyang 5 waktu jangan ketinggalan. Yang sulit sembahyang 5 waktu. Padahal 5 menit saja zuhur 5 menit, asar 5 menit. Tapi bukan untuk itu diciptakan, maka sulit. Padahal main bola 2 kali 45 menit tahannya. Main badmintonnya 3 set tahan. Suruh duduk di majelis taklim gelisah, hanya 5 menit gelisah dah. Pura-pura ada yang menelpon lah, keluar enak. Nampak gelisah. Memang bukan untuk itu diciptakan. Pedagang tahan aja, pedagang itu seharian menunggui dagangan, tahannya. Memang inya pedagang, memang dia pedagang. Nah, hafal di mana andak ini harganya sekian, nang sebelah sini sekian harganya, ini kelumpuk nang modalnya sekian, hafal. Dan seharian tahan berdagang. Disuruhnya duduk di kantor menghadapi laptop. Nah, menghadapi laptop 10 menit gelisah. Kenapa? Kada paham. Padahal alih kada duduk aja 10 menit gin gelisah. Memang bukan untuk itu nya diciptakan. Nya di warung, di toko aja ya, barang ini hafal, barang ini hafal, menjual ini bisa, menghitung bisa. Duduk di hadapan di kantor, ini akuntansi je orang nah. Ini je orang debatnya, ini saldonya, ini mau kepalanya. Oh je orang nih proposal ini macam-macam di kantor, mau hanya 5 menit gin mau sudah. Kayak itu juga orang nang di kantor mau urusi ini, mau urusi itu, ngurusi ini, tahannya sampai tengah malam gin tahan kada guring. Suruh berjualan dia orang berapa sekilo, berapa seliter minyak, bingungnya minyak langka. Kenapa? Di kantor tahan, disuruh berjualan, bingung juga inya. Padahal ngalih kada. Sama orang yang diciptakan untuk neraka, jadi kita salawat nih namalkan 1000 tuh paling 15 menit selesai. Itu lawas tuh 15 menit. Kada tagawi lapah. Padahal 1 kali bersalawat ujar kita dapat rahmat 10. Nah, ini salawat mursyid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sirril wujud wa mursyidil mawjud wa alihi wasallim. Salawat mursyid supaya engkau dibimbing. Kurang apalagi guru menjulungi. Salawat mursyid supaya dibimbing oleh salawat. Cuma ngaran takdirnya bukan untuk itu, kada kau mamalkannya. Ngalih. Ya pun bernyanyi-nyanyi.
Nina tasbih najar guru, barang siapa membaca ini 1 kali sehari, 1 kali sehari, tidak dimatikan dia, melainkan dilihatkan surga kepadanya. Jadi mati itu kadang merasa sakit karena melihat surga. Dia tidak akan mati kecuali dilihatkan surga sebagai tempatnya nanti. Sekali aja guru sehari. Subhanal qaimi daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdih, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala. Sekali aja sehari itu. Cuma lain untuk itunya. Kadang-kadang malah kan. Nah, jadi banyak syaitan itu menggoda kita. Banyak. Faslun ay hadza faslun. Wa'lam ayyuhal murid anna awwalat tariq sabrun wa akhiraha syukrun. Dan ketahuilah olehmu wahai orang yang hendak menjadi kekasih Allah, anna awwalat tariq sabrun wa akhiraha syukrun. Sesungguhnya awal-awal jalan itu sabrun, sabar, wa akhirahu syukrun, dan akhirnya wa akhiraha, dan akhirnya adalah syukur. Jadi jalan untuk menuju tujuan itu awal-awalnya sulit sehingga banyak bersabar kita. Tapi ujung-ujungnya nanti syukur, kita mendapat nikmat. Hendak makrifah kepada Allah sulit dahulu jalannya. Sesudah menuntut ilmunya, ilmu syariat. Syariat ini mencakup seluruh ilmu fikih, baik fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih jinayat, fikih banyak. Kemudian menuntut ilmu tasawuf, baik tentang ini yang munjiat, ini yang menyelamatkan hati, sifat-sifat hati yang menyelamatkan, amal-amal yang menyelamatkan. Kemudian sesudah munjiat, muhlikat, ini yang membinasakan, mempelajari, membersihkan hati. Sesudah mempelajari, mengamalkan. Oh, kayak apa sabar? Sabar itu kayak apa? Kada akan kita bisa mengetahui sabar atau tidaknya kecuali diuji. Jadi diuji, dimusuhi dahulu, diganggu. Dimusuhi itu supaya apa? Supaya ketahuan bahwa kita itu adalah orang yang benar. Itu aja tujuannya. Kita dimusuhi orang itu supaya ketahuan bahwa kita itu orang yang benar. Kalau kada kayak itu kada ketahuan, karena dibuktikan oleh Allah. Idza aradallah ayyuthifa 'abdan qayyadalahu man yazlimuh. Apabila Allah mempersiapkan seorang hamba, hendak diberinya perkara-perkara mulia, hendak diberinya ma'rifah, hendak diberinya mawahib, hendak diberinya perkara-perkara mulia, qayyadalahu man yazlimuh, Allah kaitkan orang yang menzalimnya. Allah kirim orang yang menzalim. Dan ini tanda orang diterima sudah di sisi Allah. Amun kadada ujian itu mendaftar janyar. Kita tuh hendak dekat dengan Allah, hendak ma'rifah kepada Allah, tapi kadada ujian.
Ini belum diterima lagi, hanya isi formulir kita itu. Itu tuh sekolah. Kada ada ujian. Kayak pandak ujian hanya isi formulir lagi. Tapi kalau sudah diuji oleh Allah, apakah kita ini tetap istiqamah di jalannya? Apakah kita ini tentram bersama Allah? Apakah kita ini lebih membesarkan makhluk atau Allah? Allah mau uji. Bila sudah diuji oleh Allah, seharusnya kita bersyukur. Karena itu menunjukkan kita sudah diterima pendaftaran kita dan mulai kita diuji oleh Allah. Ini nyamannya aku nih kada ada ujian. Kada ada ujian. Itu orang hanya mendaftar itu. Hendak dekat dengan Allah, belum dapat ujian lagi, itu orang mendaftar rajanya. Makanya para wali, para nabi, itu orang yang paling berat ujiannya. Para wali, kekasih Allah, pasti dimusuhi, diganggu, macam-macam dahulu. Cuman itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar. Anna awwalat tariq sabrun wa akhiraha syukrun. Sesungguhnya awal-awal jalan itu adalah sabar dan akhirnya syukur. Wa awwalaha anaun wa akhiraha hanaun. Awal-awal jalan itu susah dan akhir-akhirnya adalah bahagia. Susah dahulu. Diuji Allah dengan daikil ma'isyah, sempit penghidupan. Sulit ini. Sulit penghidupan. Allah hanya ingin menguji apakah orang itu setia kepada Allah. Disempitkan Allah dahulu kehidupannya. Masih ada beribadah. Padahal di dalam hadis Nabi, al-fafa karamatun min karamatillah. Kefakiran itu adalah satu karamat daripada karamat Allah. Orang tuh diberi Allah fakir, lalu ridha, sabar, qanaah dengan pembagian Allah, itu karamat sudah. Kada usah melihat karamat tuh nang berjalan di atas banyu, terbang di atas angin, kada usah itu. Orang tuh tahan diberi Allah berbagai macam ujian tuh karamat. Orang yang bisa terbang tadi itu belum tentu lagi. Wa awwalaha ta'abun wa nasabun wa akhiraha fathun wa kashfun. Awal-awal jalan itu payah, sulit. Wa akhiraha fathun, dan akhirnya terbuka, wa kashfun, dan terbuka. Wa wusulun, dan sampai ila nihayatil arab, sampai kepada yang dimaksud. Sampai gak? Wa dzalika ma'rifatullah wal wusul ilaihi wal unsu bihi. Dan yang demikian itu adalah makrifah kepada Allah, sampai kepadanya dan mesra dengannya. Wal wuqufi fi karimi hadratihi, dan berada di hadapan kemuliaan hadiratnya, ma'a malaikatihi baina yadayhi, bersama para malaikatnya di hadapannya. Wa man assasa jami'a umurihi ala sabri, dan barang siapa melandasi seluruh perkara-perkaranya atas kesabaran, al jamil, sabar yang indah, hasala ala kulli khair, hasil dia atas tiap-tiap kebaikan, wa wasala ila kulli ma'mul, dan sampai kepada tiap-tiap yang dituju, yang diangan-angan, wa zafira bi kulli matlub, dan beruntung dengan tiap-tiap yang dituntut. Insyaallah minggu akan datang kita ulangi sedikit.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.